Habis kan ikan kecil katanya. Oh, saya paling suka teri Medan itu. Batu teri bisa enak seperti itu. Oke, ada lagi ikan kecil. Saudara, apa yang kita pelajari dari kasus ini? Seringkali kita seperti itu. Jelas angkanya sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Berarti baru 3 hari yang lalu mereka mengalami mujizat. Dan roti mujizatnya pun belum habis. Sudah nggak percaya lagi. Ini bebal kayak apa ini murid ini? Saya ngerti ini, saudara. Seringkali kita pun seperti itu. 3 hari. Kalau saya pakai istilah kasar, biar aja belum habis semua itu. Boleh nggak saya pakai kata itu? Sudah lupa. Apa nggak keterlaluan mereka? Saudara, ayo kita perhatikan dan belajar betul. Belajar. Jangan kita punya iman seperti mereka. Iman yang tumpul, iman yang bebal. Baru 3 hari sudah lupa. Mujizat saya bagi. Mereka nggak percaya lagi, marah-marah lagi. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah dan makan. Mujizat terjadi lagi. Ayat 39 dulu. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Kemudian, sambung gak ini? Sambung. Begitu sampai daerah Magadan, kemudian datanglah orang-orang Farisi Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka minta supaya ini seperti dilayani lagi tidak? Layani. Ada diskusi lagi. Ayat 5. Kata terakhir ayat 4. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Karena mereka yang keras kepala, gak mau tahu. Tinggal aja oleh Tuhan Yesus. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau. Jadi itu kronologis. Ada diskusi di atas perahu itu. Soal pengajaran ragi orang Farisi. Semua itu saya gak usah sampaikan. Ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, diskusi masih diteruskan. Pengajaran masih diteruskan. Baru pasal 17 ayat 1. 6 hari kemudian, seminggu, saudara, dia belum sempat istirahat. Baru 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes, saudaranya bersama-sama dengan mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Jadi 6 hari yang lalu dia tergoncang. Baru dapat waktu untuk menyendiri, untuk menyingkir, untuk mengasingkan diri. Apa yang kita simpulkan dari peristiwa ini? Catat, saudara. Kegagalan gereja yang terbesar bukan pada rapat sinode, bukan pada menuliskan, mewujudkan tata gereja yang baru, peraturan organisasi, membangun gedung, buat ibadah. Tidak gagal. Menurut apa yang baru kita pelajari, kegagalan gereja adalah salah fokus dalam pelayanan. Catat itu, salah fokus. Kalau kita menyimpulkan dari semua kisah yang baru kita pelajari, Yesus lebih fokus ke organisasi, ke fasilitas, ke ibadah, atau ke orang. Nah, itu dia. Miliki fokus ini, orang itu lebih penting dari semua orang. Di dalam ilmu manajemen, saya belajar ada sebuah teori yang sangat indah, dan itu ada di Alkitab ini juga. Seorang manajer yang sasaran kepemimpinannya adalah goal, adalah target, maka orang yang dia pimpin akan jadi kendaraan untuk mencapai sukses dia. Betul tidak? Nah, itu salah. Setiap pemimpin memperlakukan orang yang dia pimpin sebagai kendaraan untuk mencapai sukses, maka yang diwujudkan adalah peraturan, keharusan. Lagi sekali, bagi kita, jemaat yang Tuhan percayakan,
Apa motivasi kita melihat mereka? Ini penting sekali. Kalau tidak, jemaat akan jadi kendaraan kita sukses. Khotbah-khotbah kita hanya jemaat kita suruh ingat program gereja, ingat program gereja. Maka itu saya berkata terus terang, gereja-gereja karismatik dan Pantai Kosta, mengapa mereka bisa hampir tiap minggu bicara uang? Uang terus. Karena saya meneliti, banyak di antara gereja-gereja itu yang tempat ibadahnya itu masih sewa, atau masih kontrak, atau masih kredit. Sehingga gembala harus meningkatkan jemaat, cicilannya jangan lupa cicilannya. Kalau lupa, berarti pendetanya harus bayar, mati dia. Nah, saya neliti, kalau tempat ibadah sudah permanen milik sendiri, kenapa mesti duit juga? Ternyata gereja-gereja itu hobinya renovasi. Duit lagi. Maka itu diantara mereka, kalau saling ada acara fellowship, acara apa, mereka itu saling bangga-banggaan, mana gedung bisa paling bagus. Jahat sekali. Jemaat jadi korban. Maka itu mari kita rendah hati. Menurut saudara, siapa jemaat itu buat diri kita? Yesus itu pada orang tuanya seperti itu. Saya ajak saudara berpikir ini. Saya tidak tahu apa yang mau diputuskan, saya tidak tahu bagian ini. 28 pasal kisah para rasul. 28 pasal saudara. Pernah gak saudara sadar? Tidak ada satu ayat pun yang menulis tentang fasilitas yang mereka perlu. Kagum gak lihat mereka? Kita lihat di pasal 2 ayat 41. Berapa jumlah anggota gereja pertama di dunia? Ya. Berapa? 3.000 jiwa. Itu besar atau kecil 3.000 itu? Besar. Nah, itu yang saya kagum. Pernah gak saudara tanya, dikumpulkan di mana orang sebanyak itu? Ingat, pada zaman itu 2 gedung besar. Hanya ada 2 gedung besar di Yerusalem. 1 bait suci, 2 istana Herodes. Kira-kira Petrus bisa sewa buat panitia KKR kebaktian? Coba jawab. Nggak mungkin. Pernah nggak saudara tanya, dikumpulkan di mana? Ayat 47-nya. Lihat. Sambil memuji Tuhan dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Yahweh menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan, bukan orang Kristen, tidak. Ayo kita hitung. 3.000 yang pertama dan tiap-tiap hari ditambah. Dalam 2 bulan jadi berapa anggota? Kira-kira saja. Ayo kita hitung. Jadi berapa kira-kira? 5.000? Oke. Dalam setahun jadi berapa? Kalau tiap hari ditambah. Bayangkan sampai di pasal 8. Ketika aniaya terjadi, mereka itu masih kumpul di Yerusalem semua. Itu sudah berapa bulan, saudara? Tetap tidak kita temukan satupun ayat yang berkata gini. Misalnya ayat pasal 4 ayat sekian. Petrus memimpin doa semalam, berkata, saudara, kita perlu kumpul dana untuk beli tanah untuk gedung kebaktian. Nggak ada. Ribuan anggota jemaat nggak pernah pusing fasilitas. Pasal 8 hebat. Mereka mulai mencar, betul? 1 ke Antioquia, 1 ke Samaria, 1 ke mana? Mencar. Gempar. Injil berkembang, jiwa bertambah. Makin jauh, makin jauh. Yang saya kagum, tidak ada satupun ayat dalam pasal-pasal berikut. Walaupun transportasi zaman itu cuma 4 hal. 1 jalan kaki. 2 itu kereta, ya, dengan kuda. 3 itu unta. 4 itu kapal laut. Walaupun transportasi itu hanya 4 hal, tapi mengapa enggak ada catatan kisah Rasul 28 pasal itu? Maka Paulus minta jemaat, ayo beli unta 2, kuda 8 untuk penginjilan. Kenapa tidak? 1 ayat saja tidak ada tulisan itu, saya kata. Lihat gereja zaman sekarang, jemaat baru 4 ekor sudah punya panitia pembangunan. Ngawurnya itu.
Betul enggak? Itu enggak alkitabiah. Yang ribuan aja enggak mikir fasilitas.